Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin yang kami muliakan segenap jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bersama-sama salat berjemaah dan melanjutkan kajian kita yang insyaallah dan tentunya mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu terkhusus kepada diri kami pribadi dan kepada kita semua, dan serta menjadi tambahan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelumnya kita masih melanjutkan ayat 54. Malam ini kita juga masih tetap melanjutkan karena belum tuntas. Malam ini kita bisa menyelesaikannya. Sebagai flashback untuk mengingat kembali memori kita pembahasan minggu yang lalu, sebelumnya telah dijelaskan bahwa nanti ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, itu setiap yang masuk ke surga itu tidak sendiri-sendiri, tapi pakai kelompok-kelompok atau rombongan yang ditandai dengan adanya liwa, ada panji-panji, ada bendera kebesaran, dan di setiap rombongan itu ada pemimpinnya. Itu telah kita bahas kemarin. Jumlahnya itu semuanya ada 320 bendera. Itu artinya orang yang masuk ke surga Allah itu nanti di akhirat itu ada 320 kelompok, termasuk kelompok masing-masing nanti itu ada pemimpinnya. Tentu dari 320 bendera atau rombongan ini kita berharap salah satunya ada kita di situ. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam kitab lain dijelaskan termasuk yang dari 320 bendera ini adalah orang yang qalbuhu mustaqatun fil masajid. Jadi orang yang sehatinya selalu bergantung kepada masjid. Ingin sholat jamaah terus di masjid. Kalau ketinggalan berjamaah di masjid, rasa ruginya begitu besar. Itu tanda-tanda orang yang hatinya bergantung ke masjid. Di antara nanti bendera yang akan dibawa itu nanti rombongan untuk menuju surga Allah. Karena kita tidak tahu, setiap orang ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari ibadah sisi yang ini dia masuk surganya Allah. Mungkin yang satunya dari sisi yang satunya ini dimasukkan oleh Allah. Banyak sebab kita untuk menjadi orang yang selamat, menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini apa dasarnya? Adalah di dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan nanti akan digiring orang-orang yang bertakwa itu rabbahum, menghadap Tuhan mereka, ilal jannati, menuju ke surga, zumara, itu secara berrombongan. Kalau bahasa kita sekarang kloter. Kalau bahasa haji itu kloter. Tadi pakai kloter, ada rombongannya. Nah, ini selesai kita yang digiring ke surga. Selanjutnya akan kita bahas ini, summa yunaduna aina fir'auna wa ya'tuna bihi. Kemudian ada panggilan lagi, di mana Fir'aun? Wa ya'tuna bihi. Kemudian Fir'aun datang, wa ala ra'sihi tajun, dan di kepala Fir'aun ini tajun minan nar, dibuatkan mahkota oleh Allah dari api neraka. Fayajtami'u indahul jabbaruna wal mutakabbiruna, dan akan bersama rombongan Fir'aun adalah orang-orang jabbar. Orang-orang jabbar ini adalah orang yang angkuh, wal mutakabbirun, dan orang-orang yang takabur, merasa yang paling hebat, merasa paling jago, semua orang kecil, hanya dia yang besar. Itu tanda orang jabbar, orang-orang yang
mutakabbir, orang-orang yang sombong. Anak buah Fir'aun nanti menuju neraka adalah orang-orang ini. Wa fir'aunu quddamuhum, dan Fir'aun akan menjadi pemimpin mereka. Wa yusakuna ila jahannama, dan akan digiring ke dalam api neraka jahannam. Tsumma yunaduna aina Qabil ibnu Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian ada panggilan, mana Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Fayatu nabihi, kemudian Qabil datang. Wa ala unukihi salasilun minan nari, dan di leher Qabil ini terdapat belenggu dari api. Wa ala rijlaihi aglalun minan nar, dan di kedua kakinya terdapat rantai dari api. Fayajtami'u indahu, dan akan berkumpul bersama Qabil jami'ul hussadu wal qatiluna zulman. Kan berkumpul bersama Qabil adalah orang-orang yang pendengki, ketika hidup di dunia suka dengki kepada orang. Wal qatiluna zulman, dan orang yang suka membunuh orang lain yang tak bersalah secara zalim, baik ini membunuh nyawa ataupun membunuh popularitasnya, membunuh nama baiknya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kalau membunuh dengan pisau, membunuh dengan pistol, dengan senjata tajam, orang langsung terbunuh, Pak. Tapi kalau fitnah, ini orang dibunuh secara pelan-pelan ya. Makanya memfitnah ini dosanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti orang yang seperti ini akan masuk pada rombongan dari Qabil. Wa qabilu quddamuhum, dan Qabil akan menjadi pemimpin mereka. Wa yusakuna ila jahannama, dan akan digiring ke dalam api neraka jahannam. Tsumma yunaduna aina Ka'ab bin Ashraf. Ada panggilan lagi, mana Ka'ab bin Ashraf, Rasul Yahudi, yang merupakan pemimpinnya kaum Yahudi. Sedikit tentang Ka'ab bin Ashraf ini, sekilas pandang agar kita tahu. Ka'ab bin Ashraf ini adalah orang yang begitu benci kepada Rasulullah SAW, yang selalu menteror Rasulullah. Bahkan Ka'ab inilah yang selalu mengadu domba kaum muslimin. Ka'ab bin Ashraf ini berkebangsaan, ayahnya berkebangsaan Quraisy, sedangkan ibunya itu berkebangsaan Yahudi. Makanya dia begitu cinta kepada Yahudi ini. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini selalu memfitnah, disebabkan kenapa dia benci kepada Rasulullah, karena dia sesungguhnya berharap Rasul terakhir yang diutus itu bukan orang Quraisy, tetapi yang ia harap adalah orang Yahudi. Tapi ternyata Allah mengutus Rasul terakhir yang bernama Sayyidina Muhammad ini berkebangsaan Quraisy. Makanya dia begitu benci, makanya dia meneror dan menebarkan fitnah kemana-mana, mengadu domba kaum muslimin, yang membuat kemudian Rasulullah SAW ini marah kepada Ka'ab bin Ashraf ini karena dianggap membahayakan terhadap perjuangan Islam ini. Yang kemudian pada akhirnya Ka'ab bin Ashraf ini itu terbunuh oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Maslamah. Jadi sahabat Rasulullah bernama Muhammad bin Maslamah inilah yang kemudian membunuh Ka'ab bin Ashraf ini, yang merupakan pemimpin Yahudi. Wa ya'tu nabiyyi ala yadihi aghlalun minan nar, dan kemudian dia menghadap kepada Allah dan berada di tangannya rantai dari api. Fayajtami'u indahu as-satiruna lil haqqi. Siapa nanti yang akan masuk ke rombongan Ka'ab bin Ashraf ini? Yaitu orang-orang yang selalu menutup-nutupi kebenaran. Padahal dia tahu nih, itu tuh salah, si A salah, tapi ditutupi oleh dia. Orang yang menutupi perkara hak itu nanti akan masuk di rombongan Ka'ab bin Ashraf. Meskipun ada, Pak, di dalam riwayah dijelaskan, kita berbohong ini, kalau berbohong itu boleh
apabila bohong kita itu untuk menyelamatkan jiwa manusia. Contoh begini, satu saat Rasulullah SAW tengah berdiri di jalan, tepi jalan gini, kemudian ada seorang pemuda berlari kencang. Rupanya di belakang ada yang mengejar. Kemudian Rasulullah pindah dari sisi jalan yang kanan, pindah ke sisi jalan yang kiri Rasulullah. Kemudian ketika yang mengejar sampai kepada Rasulullah, bertanya mereka, "Ya Muhammad, apa engkau melihat seorang pemuda ciri-cirinya ini lewat sini?" Apa kata Rasulullah? "Selama aku berdiri di sini, belum ada orang lewat." Ya betul. Ketika beliau pindah ke sisi sebelahnya, tidak ada orang lewat memang. Nah, inilah yang menjadi dasar kita secara hukum kita, meskipun berbohong, kalau untuk menyelamatkan jiwa manusia, itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dalam konteks ini, yang dibenarkan ini adalah ketika kita menyelamatkan orang ini dalam rangka orang itu memang akan didolimi oleh orang lain. Sekarang ini kan memang kalau masalah gosip ini memang udah merajalela Pak kita di media-media. Orang tidak segan-segan lagi sekarang membuka aib saudaranya, membuka aib keluarganya dan sebagainya. Ini padahal kita tidak diperbolehkan oleh agama, kecuali yang punya otoritas Pak. Misalnya pegawai kita, bawahan, abdi negara, terus penegak hukum karena dia punya salah diproses, itu beda. Tapi kita untuk menyebarkan aib orang lain itu kita tidak diperbolehkan oleh agama. Wa Ka'ab bin Ashraf quddamuhum wa yusakuna ila jahannam. Dan Ka'ab bin Ashraf kemudian dia akan digiring ke dalam api neraka dan dia menjadi pemimpinnya. Sumayudaduna aina Abu Jahlin. Selanjutnya adalah Abu Jahal bin Hisham. Wa ya'tuna bihi fayajtami'una indahu kullu man lam yu'min birrusulih wa lam yusaddiq bihi. Wa Abu Jahlin quddamuhum wa yusakuna ila jahannam. Abu Jahal ini populer, ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah orang yang tak mau beriman kepada Nabi, sampai menganiaya Nabi, sampai Nabi ini disakiti oleh Abu Jahal ini, oleh pamannya, sampai ada istilah man hafara hufratan waqa'a fiha. Itu kan ada Pak, barang siapa yang menggali lubang maka dia akan masuk sendiri ke dalam lubang itu. Itu kisahnya Abu Jahal ini. Ketika Rasulullah berada di dalam masjid, si Abu Jahal ini di depan masjid tempat Rasulullah sholat ini dibuatkan lubang yang dalam. Dibuatkan lubang yang dalam, maksudnya apa? Agar nanti ketika keluar Rasulullah ini terperosok ke dalam lubang ini, kemudian akan langsung ditimbun oleh Abu Jahal. Tapi apa yang terjadi ketika satu langkah kaki Rasulullah akan melangkahkan ke lubang ini, kemudian malaikat Jibril datang, "Tahan ya Rasulullah, di depan kamu itu ada lubang, paman kamu Abu Jahal yang buat, biar kamu terperosok ke dalamnya. Mundur." Mundur Rasulullah langsung berbalik masuk lagi ke dalam masjid. Melihat Rasulullah masuk ke dalam masjid kembali, si Abu Jahal ini tidak sadar kalau dia ini ada lubang di depan yang dia buat ini. Dipanggillah Rasulullah, "Muhammad, Muhammad, sini, sini, kamu sini," sambil ngejar Rasulullah. Akhirnya dia yang masuk. Saking dalamnya lubang itu yang dibuat oleh Abu Jahal ini, bahkan kalau tangan kita tak bisa mengambilnya ke dalam, tidak bisa Pak. Kalau kita sekarang harus pakai tali lah ya. Tapi karena Rasulullah ini kekasihnya Allah, beliau ini banyak mukjizatnya. Rasulullah hanya mengulurkan tangan sedikit saja, kemudian memanjang tangan Rasulullah mencapai ke tangannya Abu Jahal yang kemudian dinaikkan kembali. Inilah Rasulullah Pak. Mungkin kita kan ada ambilkan cangkul radoh, pendam tak dia itu. Nah, ini Rasulullah di antara mukjizatnya. Ini Abu Jahal, pamannya. Jadi orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak beriman kepada Rasulnya, tidak membenarkan terhadap kerasulan Rasulullah, maka dia nanti akan berada di rombongannya Abu Jahal ini. Tsumma yunaduna aina Walid bin Mughirah. Mana Walid bin Mughirah? Nah, Walid bin Mughirah ini adalah
ayahanda dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah panglima perang Islam. Ketika telah masuk Islam, dia menjadi panglima perang. Singa peperangannya itu Khalid bin Walid. Begitu gagah perkasa dan berani. Tapi antara orang tua dengan anak tidak sama. Sang anak nanti pembawa bendera panji-panji yang diberikan Rasulullah, sedangkan ayahnya Walid bin Mughirah dia akan digiring ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walid bin Mughirah ini adalah orang kaya raya yang suka menghina orang miskin. Kalau orang tak punya itu dihina, mentang-mentang dia kaya raya, dia kehidupannya cukup, orangnya ganteng. Walid bin Mughirah ini, jadi kalau melihat orang miskin, orang kere, dihina Pak, bukan dibantu tapi dihina. Inilah Walid bin Mughirah. Fayajtami'u indahul muhakkiruna lil fuqara wa walidu quddamuhum yusakuna ilan nar. Siapa nanti akan bersama Walid bin Mughirah ini? Al muhakkiruna lil fuqara, yaitu orang yang suka menghardik orang-orang yang miskin. Menyakiti maksudnya Pak, entah menyakiti fisiknya, menyakiti kata-katanya. Karena di dalam Al-Quran itu orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya kewajiban untuk berbagi kepada orang yang fakir, yang miskin. Kalau di dalam Al-Quran dikenal ada dua. Yang pertama lis-sa'ili wal mahrum. Kalau lis-sa'ili ini ada kadang orang pergi ngemis tuh Pak ke rumah-rumah. Kalau wal mahrum ini orang yang tak punya, orang fakir, tapi dia tidak mau mengemis. Artinya apa? Orang yang kaya harus yang proaktif. Di mana ada orang-orang yang miskin yang kekurangan makan nih, cari info. Itu mahrum namanya. Kalau sa'il itu yang memang berjalan sendiri, dia minta-minta kemana-mana. Nah, jadi itu Pak. Tak boleh kita, kalau kita nanti menghardik orang-orang yang secara ekonomi dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk nanti di rombongannya Walid bin Mughirah ini, naudzubillahi min dzalik. Tumayunaduna aina amrul qais wa ya'tuna bihi muswaddul wajhi fayajtami'u indahu asy-syu'ara wa amrul qais quddamuhum wa yusakuna ilan nar. Selanjutnya adalah Amru al-Qais. Amru al-Qais ini adalah biduan. Dulu di zaman Rasulullah ini terkenal yang nama Amru al-Qais ini. Dia ahli syair, ahli syair. Dia ini wajahnya ganteng. Setiap wanita-wanita yang ia inginkan, dia membuat puisi yang kemudian membuat perempuan-perempuan itu kelepek-kelepek ke dia Pak. Jadi tidak ada perempuan yang diinginkan Amru al-Qais yang tak didapatkan. Andalan dia apa? Dia mengarang puisi. Karena begitu cerdas dia ketika mengarang puisi itu, makanya sampai Amru al-Qais ini digelari dengan Al-Malik Ad-Dakhil. Al-Malik Ad-Dakhil adalah penakluk yang tak tertandingi. Itu Al-Malik Ad-Dakhil artinya. Padahal nama aslinya adalah dia ini Al-Amru al-Qais bin Hajar bin Haris Al-Kindi Al-Yamani, karena keturunan nenek moyang dia ini dari Yaman, kemudian pindah hijrah ke kota Mekah, makanya dia ini berkebangsaan Yaman. Dia ahli syair. Tapi tentu saya garis bawahi di sini Bapak, yang dimaksud biduan menyanyi di sini adalah yang menyanyi yang tidak ada manfaatnya, yang menimbulkan hasrat, maksiat, bukan nyanyi-nyanyi yang sifatnya dakwah. Kalau sifat yang sifatnya dakwah itu tidak apa-apa, termasuk syairan yang sifatnya dakwah, bukan mengundang birahi, bukan untuk maksiat dan sebagainya. Nah, itu boleh, malah dianjurkan kalau nyanyi yang seperti itu. Jadi nanti para biduan-biduan yang mengundang birahi, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti pemimpinnya adalah Al-Amru al-Qais yang akan menjadi pemimpin mereka itu nanti ketika dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Pada hari itu kami akan menggiring kullu unasin, setiap manusia, bi imamihim, dengan pemimpin mereka. Siapa pemimpinnya ketika di dunia? Kalau dia sukanya ikut para ulama, para orang-orang ilmuwan, orang baik, orang soleh, insya Allah dengan rombongan itu. Kalau di dunianya sukanya dia sama orang ahli maksiat, ya tentu nanti rombongan dia orang-orang ahli maksiat. Ini dasar hukumnya adalah di dalam Al-Quran, yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Falamma ayanu, tatkala telah jelas ahlul jannati al jannata, penduduk ahli surga dimasukkan ke surga, ya'tuna ila sahra'il wasi'ih, ke lapangan yang luas, wa yarawna fiha ashjaran. Orang ahli surga itu nanti akan melihat di lapangan yang luas itu ashjaran, pepohonan, mukhtalifatan, yang beraneka ragam, wa 'alaiha asmarun mukhtalifatun, dan buahnya dari pepohonan itu juga bermacam-macam. Wal uyunul baridatu tajri bainal asjari wal azharil mutanawwi'ati, dan mata air begitu sejuk di surga itu yang mengalir di antara pohon-pohon surga dan bunga-bunga yang bermacam-macam, ingkasyafat, yang sedang mekar. Jadi banyak hiasan bunga, banyak bunga di sana di surga, banyak pohon-pohonan. Pohon-pohon di surga beda dengan pohon di dunia, Pak. Kalau di dunia akarnya menancap ke bumi, tapi kalau di surga itu akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi tidak perlu manjat, Pak. Loh, kok di surga ada buah-buahan, Pak Ustaz? Di dunia pun ada. Apa perlunya kita pergi ke surga teh mun di dunia udah ada buah-buahan? Ini hanya istilah sebutannya saja. Pada hakikatnya itu tidak sama dengan makanan buahan yang ada di surga, buahan makanan yang ada di dunia ini, Pak. Sesuai dengan dalil yang mengatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah mata melihat, tak pernah kuping mendengar, tak pernah terdetak di dalam hati, itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa terbayangkan. Hanya istilah sebutannya saja namanya buah. Di dunia ada buah, di akhirat ada buah, tapi hakikatnya buah itu tidak sama dengan buah yang ada di surga. Siapa di antara makhluk di dunia ini yang pernah makan buah surga itu? Yang pertama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di setengah riwayat Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah lahir dari saripati buah-buahan surga. Kenapa? Karena Rasulullah saat mendapat hadiah dari malaikat Jibril diberi buah, kemudian dimakan oleh Rasulullah, menjadi saripati pada saat itu. Kemudian Rasulullah menggauli istrinya, lahirlah Siti Fatimah Az-Zahra. Maka Siti Fatimah ini cantiknya begitu luar biasa, karena Siti Fatimah ini hasil dari sarifatinya buah surga yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dilalul ashjar imbasatat, sedangkan pohon-pohon di surga itu rindang semua. Fayanziluna tahta dilalil ashjar, kemudian orang-orang surga itu kemudian dia turun di bawah naungan-naungan pepohonan itu. Wa yashrabuna minal uyunil baridati, dan kemudian mereka minum mata-mata air yang ada di surga itu. Apa yang terjadi ketika minum mata air surga? Fama baqa fi jawfihim, setelah minum maka tidak tersisa lagi di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam perut mereka itu ghallun, itu keluh kesah.
Kalau kita ni kan di dunia Pak berkeluh kesah jam. Jangankan kita yang kesusahan, yang diberi rezeki lebih pun, diberi Allah kesehatan, badan sehat, rezeki mudah, masih ngeluh. Apalagi yang enggak kalau di dunia. Tapi kalau di surga nanti itu dihilangkan oleh Allah, keluh kesah itu hilang. Terus waghashun, perasaan ini kalut, gundah gulana, wahidun, dendam, wahasadun, dan dengki, wa kibrun, dan takabur. Jadi sifat-sifat jahat ini yang menjadi sumber dari perbuatan jahat yang kita lakukan ini kan ini Pak yang saya sebut tadi itu. Karena rasa takabur, rasa dengki, karena dengki ke orang, punya niat jahat, karena merasa takabur kemudian menyakiti orang dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Ini adalah pokok-pokok dari perbuatan dosa. Wa ujbun itu adalah merasa besar dia, ujub. Wa bughdun, dan kebencian. Wa adawatun, dan permusuhan. Kulluha, semua yang disebutkan di atas, tukhraju, itu akan dikeluarkan dari orang ahli surga, bisa bidalikal ma'i, karena sebab telah minum air itu. Fayasiru zahiruhum wa batinuhum khalisan kal fiddati, maka kemudian setelah minum itu lahir dan batin kemudian bersihlah orang ahli surga itu seperti sebagaimana perak putih ya. Sumayar kubunal buraq, kemudian setelah minum mereka kemudian menaiki buraq, kendaraan buraq. Wa ya'tuna ila babil jannati, dan mereka menuju ke pintu-pintu surga. Wa yastaqbilu lahum, dan menghadap kepada mereka khazanatul jannati, pelayan-pelayan dari surga. Wa yanshuruna ala ru'usimul jawahir wal fiddatu wal lu'lu'u wa yakunu lalahum. Kemudian mereka itu memberikan pelayan-pelayan surga itu apa yang diberikan? Diberi perhiasan orang-orang surga itu dari permata, emas, lu'lu', juga permata artinya. Wa yaquluna lahum, dan berkata para pelayan surga itu kepada orang-orang ahli surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan alaikum itu tetap atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Fadkhuluha, maka masuklah kalian semua khalidin, ke dalam surga itu dengan kekal abadi selamanya. Fayadkhulunal jannata, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Wa yanziluna manazilahum, dan mereka akan masuk di surga itu ke tempat masing-masing sesuai amalnya. Jadi masuknya surga tingkat berapa? Diantarkan oleh pelayan surga itu. Ya'tunahum al-hawari, setelah masuk ke dalam rumah masing-masing di surga itu, kemudian akan datang kepada mereka al-hawari, yaitu bidadari-bidadari. Wa biaidihim, dan di tangan para bidadari itu ka'sun minal lu'lu'i, itu dia memegang gelas yang terbuat dari permata, wal yakuti, dan terbuat dari yakut, mamlu'atun, yang dipenuhi, min anwa'il asyribati, dari bermacam-macam minuman, yashrabuna min aidihim, kemudian para ahli surga itu minum, mengambil dari tangan-tangan para bidadari. Wa yashkuruna, kemudian mereka berterima kasih. Wa yastaghiluna bitana'um, dan mereka kemudian sibuk. Ini namanya orang dapat kenikmatan, Pak. Sibuk dia dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah itu. Hada makna, inilah yang dimaksud, kata Imam Hamamizada Afandi di dalam tafsirnya surah Yasin. Ini yang dimaksud dengan tafsir ayat 54, fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Barang siapa yang menanam kebaikan di dunia, maka kebaikan yang akan dipetik nanti di akhirat
Tetapi barang siapa yang menanam kejahatan di dunia, dia pun pula nanti yang akan memetik kejahatan itu di akhirat. Kalau yang kebaikan akan dibalas Allah dengan surga, kalau yang jahat akan dibalas Allah dengan neraka Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kita yang sedikit ini. Mudah-mudahan dianggap oleh Allah menjadi penyebab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yardha wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.